Untuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan penandatanganan komitmen replikasi penerapan inovasi pelayanan publik, yakni survei kepuasan masyarakat elektronik (SUKMA-E) Jatim. Penandatanganan komitmen replikasi dan penerapan inovasi pelayanan publik SUKMA-E Jatim tersebut dilakukan oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ramlianto. Penandatanganan ini dilakukan di Pendopo KRT Sosrokusumo, Kabupaten Nganjuk. SUKMA-E Jatim sendiri adalah aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat secara real time. Inovasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan-layanan publik pemerintah. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berharap dengan aplikasi SUKMA-E Jatim ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Maka saya lihat bagaimana pelayanan publik di Indonesia di Nganjuk. Saya cek, saya track kira-kira pelayanan publik sejauh mana rekam jejaknya. Ternyata 2016 ada survei tentang kepuasan masyarakat yang nanti akan menghasilkan indeks kepuasan masyarakat, tapi masih secara manual. Kemudian tahun yang lalu, terus saya cek lagi tahun yang lalu, saya dilantik sebagai PLT, saya cek, oh ternyata Nganjuk sudah ada Pak Ramli aplikasinya, namanya aplikasi SKM tahun 2021. Pakai elektronik juga, tapi di situ masih perlu banyak pembenahan-pembenahan. Kalau saya sederhana, kalau ingin memajukan pemerintahan, jangan malu untuk meniru, tidak malu untuk mereplikasi. Apalagi kaitannya dengan pelayanan publik. Ramlianto, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan sudah ada 10 kabupaten yang sudah mereplikasi SUKMA-E Jatim ini. Dan Kabupaten Nganjuk adalah kabupaten ke-10 yang akan menerapkan aplikasi SUKMA-E ini. Ya, SUKMA-E ini adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat secara real time. Sehingga begitu masyarakat datang ke sebuah unit pelayanan di Nganjuk, dia bisa langsung scan QR code-nya melalui HP. Setelah itu dia bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan itu. Ada 9 pertanyaan utama di situ mengenai waktu, mengenai kesan dia terhadap pelayannya, pegawainya, kesan terhadap sarana prasarananya, sampai terhadap tarifnya misalnya kalau di rumah sakit. Nah itu langsung bisa diisi dan langsung bisa dilihat oleh penyelenggara pelayanan publiknya. Sehingga kemudian penyelenggara pelayanan publik bisa tahu hari ini tingkat kepuasannya seperti apa, dan kemudian kalau jika dibutuhkan perbaikan, perbaikannya bisa jauh lebih cepat. Di Jawa Timur sendiri sudah ada berapa kabupaten? Sudah ada 10 kabupaten yang mereplikasi kegiatan ini, dan Nganjuk ini yang ke-10 insya Allah, dan akan terus bertambah dengan kabupaten kota yang lain. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, pertama apresiasi dari kabupaten kota yang mengaplikasikan ini adalah dia bisa mengetahui secara real time mengenai kepuasan masyarakatnya. Yang kedua, intervensi terhadap persoalan pelayanan publik jadi lebih presisi. Oh ini ada masalah waktu, ternyata pegawainya kurang, loketnya kurang. Nah itu bisa lebih cepat langsung ambil keputusan pimpinan daerah. Harapan ke depan seperti apa? Ke depan kita berharap pertama semua kabupaten kota di dalamnya ada perangkat daerah bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu yang penting bukan surveinya ya, tapi tidak lanjut dari hasil survei itu. Saya kira itu.
acara ini adalah Diharapkan nantinya aplikasi Sukma-e ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.